Ibu, sebentar lagi saya ada rapat video penting dengan ahli pertanian bahas kerja sama teknologi untuk lahan yang kami kelola. Ibu di ruang tamu, tolong jangan bersuara. Jangan ganggu saya. Dia orangnya sensitif. Kalau marah, kerja sama batal. Investasi kami bisa hilang. Aduh, sudah tahu. Urus saja rapamu. Saya bukan anak kecil. Masak tidak paham. Saya cuma potong buah untuk kamu dan Lily. Pokoknya, Ibu, jangan ada masalah. Tahu. Halo, Profesor Zhang. Halo, Terima kasih atas waktunya. Proyek kami mengelola 33 hektar lebih. Shengqian, Untuk setiap hektar, Shengqian, buahnya sudah siap. Makanlah selagi segar. Rapat menguras pikiran. keluar! Apa? Keluar! Tidak apa-apa, lanjutkan rapamu. Saya taruh buah ini, lalu pergi. Maaf, Profesor Zhang. Orang tua saya tua, lupa pesan saya. Jangan marah dulu. Proyek kita kali ini, Manajer Liu, sepertinya persiapan Anda tidak cukup matang. Lingkungan rapat dasar saja tak terjamin. Saya meragukan niat dan dasar kerja sama kita. Saya rasa hari ini cukup sampai sini. Bu, apa yang barusan saya bilang? Saya kan sudah minta jangan ganggu. Ibu tahu tidak rapat ini sepenting apa? Kalau Profesor Zhang pergi, kerjasama batal. Kau teriak apa? Bikin kaget. Bukankah ini demi kebaikanmu? Takutmu rapat terlalu lama tanpa makan. Mana kuat? Siapa sangka ahli itu banyak sekali maunya. Kirim buah saja bisa kabur. Saya lihat dia memang tak tulus. Kamu tidak. Sekarang masih merasa ini untuk kebaikanku? Ini cuma bikin kacau. Sudahlah, saya tak bisa berdebat dengan ibu. Saya tak sempat bertengkar. Saya harus telepon dulu untuk membujuk Profesor Zhang. Oh ya, Lily sebentar lagi pulang. Saya tekankan sekali lagi, dia alergi babi parah, bisa bahayakan nyawa. Tolong jangan sekali-kali masak masakan apapun yang pakai babi. Pakai saja ayam dan sapi yang di kulkas. Ingat ya. Iya, ingat. Sudah berapa kali kau bilang alergi. Menurutku, kalian ini orang kota banyak maunya. Aku di desa hidup setengah umur belum pernah lihat yang makan babi bisa mati. Terus Lily sekarang sedang tumbuh, masa tak makan babi? Bu, ini bukan banyak maunya. Ini hasil penelitian ilmiah. Ibu harus ikut kata-kataku. Makan malam kau urus, jangan masak babi. Sudah tahu. Wah, masakan nenek wangi. Lily, nenek sengaja masak sup daging andalanku. Segar sekali. Sup ini jangan-jangan pakai babi. Bukan cuma sup biasa. Lily, ayo minum supnya. Hangatkan perut. Lily, gimana rasanya? Enak. Cuma kayak agak Bu, aku sesak. Tenggorokan gatal. Jangan digaruk. Aku lihat alergi. Benar alergi. Bu, sudah kukatakan, di rumah jangan masak babi. Ini masak apa? Kulihat Lily kurus. Jadi mau kasih gizi. Memang babi kenapa? Di desa, siapa anaknya tidak makan babi? Sudahlah, Liu Qian teriak apa? Ibu juga bermaksud baik. Bermaksud baik? Dia hampir bunuh anakmu. Hari ini Lily, kalau ada apa-apa, aku tak akan beres dengan kalian. Sudah, jangan bicara. Cepat ke rumah sakit. Ayo. Sayang, jangan terlalu khawatir. Dokter kan bilang, di bawah masih cepat. Ibu juga tidak sengaja. Tidak sengaja? Aku sudah tekankan.
berkali-kali, Lily alergi babi. Makan bisa mati. Ini bukan tidak sengaja. Dia tidak peduli pada kami. Dia merasa selalu benar. Aku benar tak tahu akan separah ini. Aku lihat Lily kurus. Jadi mau masak enak untuk gizi dia. Babi kampung itu enak. Bergizi. Siapa yang tahu? Kamu masih membela diri. Ku beritahu, kalau Lily hari ini kenapa-kenapa, takkan kubiarkan. Sayang, tenang dulu. Sayang. Dokter, bagaimana? Aduh, anaknya mengalami shock anafilaktik parah. Kalau terlambat beberapa menit lagi, akibatnya bisa fatal. Tapi untuk sementara sudah lepas dari bahaya. Tapi tetap perlu dirawat beberapa hari untuk observasi. Siapa neneknya? Saya. Bukankah sudah diberitahu sebelumnya anak ini punya riwayat alergi parah? Allergen yang mematikan ini sama sekali tak boleh disentuh. Kali ini beruntung. Lain kali belum tentu ada keberuntungan seperti ini. Selama dirawat, pola makan harus ketat ikuti anjuran dokter. Jangan lagi sembarangan makan apa saja. Iya, mengerti dokter. Saya tak berani lagi. Mama, jangan salahkan nenek. Mungkin dia benar-benar tak tahu akibatnya akan separah ini. Bodohnya, jangan pikirkan banyak. Kamu istirahat yang baik. Iya. Kamu mau apa? Saya pakai resep tradisional rebus ramuan herbal, menyegarkan dan detox. Bagus untuk pemulihan Lily. Saya sudah tanya perawat di pos. Katanya boleh diminum. Ramuan tradisional perintah dokter sebelumnya, kamu tidak dengar? Lily sekarang hanya boleh pakai obat dari rumah sakit dan makanan cair yang ditentukan. Ramuan tradisionalmu ini kalau bereaksi dengan obatnya bagaimana? Kamu mau apa sebenarnya? Aku ini demi kebaikan Lily. Ramuan tradisional ini banyak orang di kampung kita pakai semua baik-baik saja. Cuma kalian orang kota yang manja. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Demi kebaikan Lily? Kamu hampir bunuh dia, tahu tidak? Lihatlah kondisinya sekarang. Apa kamu harus menunggu sampai benar-benar terjadi baru puas? Kamu, keluarlah dari sini. Keluar. Aku tidak mau lihat kamu di sini. Bu, kenapa Bu? Anakku, ibu di rumah ini benar-benar tidak tahan lagi. Menantumu itu, dia tadi di rumah sakit mengusir ibu keluar. Ibu cuman ingin menguatkan tubuh Lily, tapi sikapnya seolah-olah ibu mau celakai cucu sendiri. Hati ibu sekarang ini sangat sedih dan dingin. Bu, jangan tambah ribut lagi, bisa tidak? Lily masih terbaring di rumah sakit. Kata dokter, tidak boleh makan sembarangan. Tapi kamu malah bawa resep tradisional ke rumah sakit untuk Lily. Memang Liu Qian bicaranya agak kasar, agak emosional. Tapi coba pikirkan perbuatanmu. Kalau diganti posisimu, siapa yang tidak panik? Nak, sekarang kamu juga menyalahkanku. Aku bersusah payah membesarkanmu, ikutmu ke kota. Bukan menikmati kebahagiaan, tapi setiap hari menghadapi sikap menantumu. Sekarang kamu juga begini. Bu, tolong jangan bicara lagi ya. Pekerjaanku sudah penuh tekanan, rumah juga berantakan. Bu, kita ikut arahan Liu Qian, baik? Aku mohon padamu, boleh? Baiklah, aku pergi kerja dulu. Jangan menangis lagi. Anakku, bonus akhir tahun dapat segini, niatnya mau ajak kami orang tua jalan-jalan ke luar negeri. Wah, anakmu hebat sekali. Anakku juga tidak kalah. Sekarang di perusahaan sudah jadi manajer departemen, memimpin belasan orang. Kak Shumei, anak dan menantumu juga sukses, kan? Tentu saja. Anakku kerja di grup besar, gajinya tinggi sekali. Puluhan ribu sebulan, bos sangat menghargainya. Puluhan ribu per bulan. Lalu cucumu, kok setiap hari masih pakai baju lusuh begitu? Iya, betul. Terus makan jajanan kaki lima terus. Kayak beneran. Kalian tunggu saja. Aku pulang ambil slip gaji, biar kalian lihat. Nak, slip gajimu di mana? Di laci kamarku. Kenapa, Bu? Cari slip gaji buat apa? Tetangga bawah. Mereka nggak percaya kamu dapat puluhan ribu sebulan. Aku mau bawa slip gajimu lempar ke muka mereka. Biar mereka berani
ngomongin kita. But, duduk dulu, But. But, perusahaan kami khusus gajinya rahasia. Ngapain urusin omongan tetangga? Ibu nggak tahu gaji kalian rahasia. Tentu ada peraturan perusahaan. Bayangkan kalau ada orang iri gajimu tinggi, bikin rumor ngomong sembarangan. Kalau perusahaan tahu kerjaanku ini bisa hilang. Bahkan mungkin di industri ini aku nggak bisa kerja lagi. Perusahaanmu itu terlalu kejam. Nanti aku cari bosmu, ngomongin baik-baik. Kalau gitu uang yang diperoleh susah payah, kenapa tak boleh dibicarakan? But, jangan ikut campur lagi. Bisnis perusahaan kami dengan unit rahasia negara ada kerjasamanya. Setiap orang di kami telah tanda tangani perjanjian kerahasiaan. Kalau gaji bocor keluar uang ganti rugi bisa ratusan juta. Ratusan juta. Sebanyak itu? Sebenarnya ibu tak ada pikiran lain. Cuma tak mau diremehkan orang. Sudahlah, But. Jangan bahas ini lagi, ya. Wang Bo, ibumu ini merusak bisnisku dan Lily sakit. Sekarang hidupmu pun harus hancur baru puas. Jangan omong kosong, Ibu bela aku di depan orang, salah? Baik, ingat kata-katamu hari ini. Jangan sampai menyesal nanti. Kau... But, soal gajiku nanti, jangan sembarangan bicarakan. Kita tutup pintu jalani hidup sendiri. Kurangi dengar omongan yang bikin kesal. Baik, ibu nurut padamu. But, aku lapar. Cepat ke dapur masakan yang kusuka. Iya, baik ibu langsung masak. Oke, baiklah. Terima kasih, Bu. Aku akan tunjukkan pada orang-orang yang suka menjilat itu. Gaji anakku adalah sesuatu yang tak bisa dikejar anak-anak mereka. Nanti aku ambilkan satu untuk ibu juga. Xiao Chen, suamimu benar-benar sukses ya. Pantasan kamu tiap bulan beli tas, beli barang-barang. Sungguh membuat iri. Iya ya. Punya suami yang bisa cari uang seperti itu, kalau aku juga pasti beli seenaknya. Apa maksud kalian ini? Kami baru lihat postingan mertuamu di media sosial. Suamimu begitu hebat. Tolonglah anakku. Dia baru lulus kuliah. Belum dapat pekerjaan yang cocok. Bu, berani sekali kau? Xiaomei, ternyata waktu kamu bilang anakmu dapat puluhan ribu sebulan, kukira cuma omong kosong. Tak disangka semuanya benar. Hebat sekali. Betul. Kamu juga kasih tahu kami cara mendidik anak. Aku juga mau ikuti untuk didik cucuku. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini karena anakku sendiri yang hebat. Bu, kamu belum sadar juga? Xiaomei, kamu terlalu rendah hati. Anakmu sangat hebat. Semua berkat didikanmu. Xiaomei, aku lagi tidak enak badan. Bisa tolong bilang ke anakmu, minta dia cari dokter yang bagus untukku? Cuma cari dokter bagus? Tidak masalah. Akan kusuruh anakku atur. Bukankah Bu sudah berkali-kali ingatkan tentang gajinya? Jangan disebarkan. Kenapa ibu mulai lagi? Memangnya kenapa? Kan tetangga semua. Bukan masalah besar. Betul. Kan kita tetangga. Kami masih perlu bantuan keluargamu. Pasti tidak akan bocorkan. Tenang saja. Iya. Kalian tenang saja. Liu Chen, kamu gila ya? Hah? Sudah berapa kali kukatakan, gajiku itu rahasia perusahaan. Jangan sembarangan bicara. Kamu malah jadi berita utama. Coba katakan, bagaimana aku jelaskan ke perusahaan? Wang Bo, kamu ngomong apa sih? Mana mungkin aku lakukan hal bodoh itu? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Setiap hari menganggap ibuku kampungan, menganggap keluargaku merepotkan, hanya ingin pamer, betapa bahagianya pernikahanmu, betapa sempurnanya dirimu. Nah, sekarang, puas kan? Seluruh dunia tahu suamimu dapat gaji besar. Nak, jangan bertengkar dengan Changqian. Foto itu aku yang kirim. Apa? Bu, kamu yang kirim fotonya? Gimana kamu bisa dapetin slip gajiku? Aku bersihin kamarmu beberapa hari lalu. Lihat di laci. Aku cuman pengen lihat mereka yang
gak percaya anakku sukses. Jadi aku foto slip gajinya, terus kuunggah di media sosial. Cuma pengen tunjukin ke mereka. Aku gak kasih lihat orang luar kok. Cuma beberapa orang di daftar teman. Bu, media sosial ini ya buat dilihat semua teman. Sekarang teknologi informasi maju. Ada sedikit masalah, langsung jadi berita. Hancur. Semua hancur. Ketua dong? Wang Bo, kamu mau dipecat. Siapa suruh kamu unggah slip gaji ke online? Sekarang seluruh perusahaan tahu struktur gaji. Para pemegang saham heboh. Bilang kamu bocorin rahasia perusahaan. Besok nggak usah kerja lagi. Pergi sekarang. Bukan ketua. Kerjaan hilang. Aku nggak tahu bakal separah ini. Nak, ibu minta maaf. Hilang. Semua hilang. Bu, jangan nangis. Aku bisa cari kerja lagi. Jangan khawatir. Salahku. Tak bisa jaga mulut. Salahku semua. Bu, nggak apa-apa. Bu, halo? Siapa ini? Ya, Bapak Wang Bo, saya manajer Zhao dari Teknologi Sinda. Apa Bapak berminat bergabung dengan perusahaan kami? Kami ini butuh berpengalaman sepertimu. Manager Zhao. Halo? Tertarik? Bagus. Nanti malam saya ke rumahmu, mampir. Lalu kita makan di luar. Manager Zhao, ngapain keluar? Makan di rumah saja. Saya suruh ibu saya memasak makanan spesial. Kita sambil makan ngobrol saja. Boleh juga. Kalau begitu, maaf merepotkan. Saya tidak makan babi dan seafood. Tenang, Manager Zhao. Pasti tidak mengecewakan. Bu, cepat turun ke bawah. Beli bahan terbaik. Ayam, bebek, ikan, daging. Jangan babi. Jangan seafood. Beli daging sapi dan kambing. Manager Zhao ini bos besar. Kesempatan ini harus saya ambil. Bu, kali ini, jangan sampai ada kesalahan. Ibu tahu. Ibu kali ini nurut kamu. Oke, Bu, cepat pergi. Bu, beli apa saya lihat? Daging sapi, ayam, kambing. Untung tidak beli babi. Bu, kali ini ingat baik-baik. Wang Bo bilang, manajer Zhao tidak suka babi dan seafood. Jangan disentuh sama sekali. Masak daging sapi dan kambing ini saja. Jangan berkreasi sendiri lagi. Tahu. Bu. Sekarang Bo kehilangan pekerjaan. Kesempatan ini sangat penting baginya. Tak perlu kujelaskan lagi, kan? Tahu ini penting. Bukannya manajer Zhao tidak makan babi? Orang kaya itu memang suka aneh-aneh. Bu, aku pergi dulu, masih sibuk. Hari ini ibu capek ya? Pergilah. Daging sapi atau kambing bikin enak. Kaki babi buatanku lebih enak. Mungkin manajer Zhao belum pernah makan kaki babi lokal yang seenak ini. Cicip sekali langsung suka. Nanti anakku juga bangga. Betul. Buat saja satu, anggap saja tambah satu lauk. Syawang, kamu bukan hanya handal kerja di rumah, juga punya istri teladan. Lauknya kelihatan enak. Manajer Zhao terlalu puji. Ini cuma masakan rumahan biasa. Bu, masih ada hidangan spesial kan? Cepat hidangkan. Bu, masih ada hidangan spesial kan? Cepat hidangkan. Supnya sudah siap kan? Cepat bawa ke sini. Datang. Manajer Zhao, coba masakan andalanku. Tuan Wang sudah kuberitahu,
Aku tak makan babi dan seafood. Kau malah menyuruh ibumu sajikan kaki babi. Ini maksudnya apa? Sengaja menghinaku, ya? Sepertinya antara kita tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Perusahaanku tak sanggup menampung orang sehebat kau. Dah. Manager Jauh, dengar dulu penjelasanku. Kejadiannya tidak seperti itu. Manager Jauh. But, kenapa kau harus lakukan ini? Kenapa selalu tak mau mendengar? Kenapa selalu merasa paling pintar? Pekerjaanku, masa depanku. Semua kau hancurkan. Suamiku, kenapa kau jangan nakuti aku? Nak, jangan nakuti ibu. Kau kenapa? Pasien mengalami shock emosional. Shock emosional ditambah tekanan berlebihan belakangan menyebabkan pingsan sementara dan tekanan darah abnormal. Sekarang perlu istirahat total. Jangan sampai mendapat stimulan lagi. Selain itu, setelah operasi di dalam 24 jam tak boleh makan apapun termasuk air minum. Sudah ingat semua? Terima kasih, dokter. Kami sudah paham. Baik. Katakan kapan ayah bisa sadar? Jangan khawatir. Kau dengar kata dokter tadi, operasi ayah sangat lancar. Dalam 24 jam, pasti akan bangun, Ibu. Apa yang dikatakan dokter tadi, Ibu juga sudah dengar semuanya. Bo perlu istirahat total. Ibu sebaiknya pulang dulu saja. Aku dan Lily yang akan jaga di sini. Changqian. Aku tidak sengaja. Aku sama sekali tidak tahu manajer Zhao itu tidak boleh mencium bau babi sama sekali. Sebenarnya aku hanya ingin... Sekarang apa yang Ibu inginkan tidak penting lagi. Hasilnya Bo kehilangan pekerjaannya dan sekarang dia di rumah sakit. Aku mohon Ibu. Sekarang juga pulanglah, jangan lakukan apa-apa lagi. Itu bantuan terbesar untuk kami, boleh? Baiklah kalau begitu. Aku pulang sekarang. Buatkan makan malam untukmu dan Lily. Nanti akan aku antar ke sini. Changqian. Ibu. Kalau begitu, kamu datang lihat monitor ini. Kalau muncul tulisan merah di atasnya, kamu harus beritahu aku. Aku harus cari dokter. Kamu dan Lily makan dulu. Aku yang awasi monitor. Pergilah dengan tenang. Baik. Oke. Air. Ibu, Nak, tunggu sebentar. aku mau minum air. Tunggu. Ibu. Sedang apa nih? Dokter kan baru bilang 24 jam tidak boleh makan apa-apa. Kok bisa lupa lagi? Iya, Nek. Kok kasih minum ke ayah? Keterlaluan banget. Changqian, jangan panik dulu. Ini air, bukan makanan. 24 jam tidak boleh makan apa-apa. Air pun tidak boleh. Harus patuhi dokter. Betul, Nek. Jangan bikin ribut lagi. Aku sama Mama urus ayah. Sudah capek-capek. Ini nyawa anakmu. Jangan ambil keputusan sendiri. Dengerin dokter, oke? Ibu nurut kamu, Ibu janji. Tidak akan kasih Bo air makan atau minum lagi. Pasien baru operasi. Sudah bilang 24 jam puasa total. Kalian keluarga pasien, kok tidak ngerti-ngerti? Dokter, jangan marah. Ini makanan buat saya sendiri. Oh iya, dokter, anak saya gimana? Kondisi pasien stabil, sudah sadar. Lewat 24 jam masa kritis bisa makan minum normal. Ingat, jangan sembarangan kasih makan minum. Ingat, Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Nak, dokternya pergi. Kamu lama tidak makan, lapar sekali ya? Ini makanan pasien, Ibu buatkan khusus untukmu. Cepat makan. Bu, dokter baru saja bilang aku tidak boleh makan dalam 24 jam. Tidak boleh minum air. Kok Ibu cepat lupa? Ah, jangan dengar omong kosong, dokter. Kalau tidak makan, mana ada nutrisi untuk pulihkan badan. Cepat makan. Aduh, dokter bilang jangan makan, jangan makan. Apa kamu tidak mengerti? Atau kamu mau membunuhku? Nak,
Ini ibu buatkan dengan susah payah. Kalau tidak dimakan kan sayang. Aku agak lelah. Dokter bilang, aku harus banyak istirahat. Ibu pulang dulu saja. Halo, sayang, aku salah. Aku yang bersalah padamu. Nanti aku hanya akan dengar kata-katamu. Masalah ibuku akan kuselesaikan. Aku janji nanti aku tidak akan memberimu masalah lagi. Nak, nak, But, sudah larut begini. Kenapa ibu datang? Kian dan Shaoli, kusuruh mereka pulang istirahat. Ibu juga cepat pulang istirahat. But, ibu bawa apa? bubur ku buat khusus untukmu. But, bukannya dokter bilang, aku baru boleh makan besok? Tadi dokter telepon padaku bilang, mulai sekarang kamu boleh minum air dan makan bubur. Minta keluarga kirimkan. Makanya aku bawakan. Bubur mudah dicerna. Sudah lama kamu tidak makan minum. Tubuh sekuat apapun tidak akan tahan. Dokter benar-benar bilang begitu. Aduh. Nak, apa yang kamu katakan? Aku ibumu. Masa mau mencelakaimu? Makanlah dengan tenang. Aku sudah tanya dokter. Bu, jangan marah. Aku minum sedikit saja. Bagus. Ibu bantu kamu duduk. Ibu bantu kamu duduk. Nak. Jangan terburu-buru. Makan pelan-pelan masih banyak. Dokter di rumah sakit ini benar-benar. Makan tidak boleh. Minum juga tidak boleh. Mau biarkan anakku mati kelaparan? Nak. Kenapa kamu batuk, nak? Bu, katakan padaku. Dokter benar-benar izinkan aku makan? Iya, benar. Kamu tidak percaya? Panggil dokter itu untuk ditanya. Sudah begini. Kamu masih... Nak! Anakku! Kamu kenapa? Dokter, dokter cepat. Anakku sekarat. Belum pernah melihat keluarga pasien seperti kalian. Sudah berulang kali diingatkan. 24 jam pasca operasi tidak boleh makan minum. Tidak boleh makan minum. Kalian tidak mau mendengar. Nah, sekarang begini. Makan sembarangan. Beban jantung bertambah, pembuluh darah jantung pecah. Sudah berusaha maksimal menyelamatkan. Sayangnya tidak tertolong keluarga pasien. Siapkan urusan pemakaman. Tidak mungkin, dokter. Apa dokter keliru? Suami saya kemarin masih baik-baik saja. Papa, jangan tinggalkan kami. Kok bisa begini? Anak saya masih sangat muda. Masih muda, kok bisa meninggal? Dokter, apa karena tidak serius menangani anak saya sampai menyebabkan kematiannya? Aku akan laporkan ke lembaga terkait biar penyidik tangkap kalian. Silakan laporkan. Di ruang ini ada CCTV pasien meninggal. Apa hubungannya dengan rumah sakit? Sudah lama mengingatkan kalian, makan minum dalam 24 jam pasca operasi. Bisa bahayakan nyawa keluarga seperti kalian dengarkan. Sekarang mau laporkan kami? Nanti lihat saja saat penyidik datang, setelah periksa rekaman. Siapa yang benar-benar ditangkap? Dokter, ini kesalahan kami sendiri. Masalah ini kami selesaikan sendiri. Nenek, apa tadi malam nenek diam-diam kasih makan papa bubur? Kok nenek selalu suka berlawanan dengan orang lain? Dokter larang kasih makan, nenek malah nekat kasih. Bagus kan? Kau bunuh ayahku? Bukan. Aku cuma tak mau anakku kelaparan lama. Mana mungkin aku mau celakai dia? Masih membela diri. Apa keluarga beri makan pasien? Kalian sendiri yang tahu. Saat kami resusitasi pasien tadi, dari kerongkongan pasien, kami keluarkan banyak butiran nasi dan bubur. Bukan begitu. Dokter, aku cuman kasih anakku sedikit bubur. Bubur itu bukan nasi. Cuma air. Kamu, Aku belum pernah lihat keluarga seperti kamu yang tak paham perkataan. Benar-benar tidak masuk akal.
Lalu dokter rumah sakit ngapain saja? Kalau ada masalah, kenapa tak jelaskan? Coba kamu pikir baik-baik. Apa aku sudah bilang berkali-kali padamu, kamu selalu merasa paling benar. Kamu selalu bertindak sesuai keinginanmu sendiri. Kamu suka sekali melawan orang, iya kan? Bu, kali ini kau benar-benar bunuh ayahku? Mana mungkin aku celakai dia? Dia anak kandungku. Bagaimana aku tahu kasih dia bubur akibatnya separah ini? Nangis, nangis, nangis. Sekarang nangis buat apa lagi? Kau bunuh ayahku? Aku takkan pernah maafkan kamu seumur hidupku. Cengkian. Baju-baju ini, baju favorit Bo waktu masih hidup, sudah aku cuci. Nanti saat dia dikremasi, bakar saja bersama ini. Cengkian. Aku bisa bantu apa lagi? Di lemari kamar ada baju perlu dicuci. Tolong rapikan. Ya, baik. Percayalah sama Mama. Ibu, beberapa baju di lemari itu sutra. Jangan dicuci mesin. Kalau lihat, jangan disentuh. Biar aku urus. Ya, ya. Tenang saja. Mama janji tak sentuh baju sutra itu. Ah! Ibu. Ibu, Ibu di sini. Ada apa, Cengkian? di lemariku baju sutra itu hilang. Gaun biru dan putih. Ibu lihat, Aku lihat berdebu. Jadi pikir, pasti lama tak dipakai. Lalu kuambil, cuci barang baju Bo. apa? Bukankah tadi kita sepakat? Baju itu biar aku urus. Kenapa ibu bertindak sendiri? Cengkian, jangan marah. Ibu sudah tua. Nggak bisa bedain mana yang sutra asli. Terus lagi, kan semua baju bisa dicuci pakai air. Nanti keringin aja, terus dipakai lagi. Baju sutra nggak boleh dicuci pakai air. Langsung rusak kalau dicuci. Cengkian, jangan marah. Gimana kalau Mama beliin lagi satu yang modelnya sama gaun sutra gimana? Bisa sama? Gaun itu aku beli sama Bo waktu kita nikah, lambang cinta kita. Cengkian, maafin Mama. Mama udah tua. Yang kamu bilang, Mama nggak inget-inget. Maaf. Setelah pemakaman Bo selesai, kita hidup masing-masing aja. I Lili, udah pagi. Kapan kamu bangun makan sarapan? Nenek udah siapin. Nek, aku nggak lapar. Kalian aja yang makan. Aku mau tidur, jangan ganggu aku. Aduh, kamu ini masa dibiasain nggak sarapan sih? Kamu lagi tumbuh. Cepat bangun makan. Nek, aku udah bilang nggak lapar. Kenapa kamu nggak berhenti-henti? Kenapa kamu suka nyeleneh melulu? Aduh, aku nggak begitu. Bukan kayak yang kamu pikir. Lili semalaman berjaga. Baru tidur pagi. Jangan ganggu istirahatnya lagi. Kalau dia bangun lapar gimana? Dia sudah dewasa. Lapar, dia bisa cari makan. Atau pesan online saja. Jangan khawatir. Saya mengerti. Lili, bawa koper mau apa? Mau kemana? Aduh, Cengkian cepat ke sini. Lili mau kabur dari rumah.
Sudah bilang pagi mau tidur. Di ruang tamu bolak-balik, buat berisik, takut aku tidur ya. Kamu selalu sok tahu. Selalu melawan saja, baru senang ya. Karena ucapanku, kamu anggap angin lalu. Aku pergi saja. Lily, bukan. Cheng Qian, nasihati dia. Dia mau pindah keluar. Sudah yakin? Sudah kupikirkan, setelah pemakaman ayah, aku akan ke selatan temui temanku untuk memulai usaha. Ah, tidak boleh. Kamu ini perempuan. Bagaimana bisa merantau? Bikin keluarga khawatir. Kalau ketemu orang jahat, siapa yang jaga kamu? Aku sudah dewasa. Bisa jaga diri sendiri, tak perlu dilindungi. Cheng Qian, coba kamu nasihati dia. Lepaskan dia. Anak sudah besar, butuh kebebasan. Kamu sudah membuat keluarga ini cukup menderita. Masih mau terus merusak generasi berikutnya? Lily, 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 jangan pergi. Aduh, nenek ini demi kebaikanmu. Lily, aduh. Cheng Qian, lepaskan aku. Aduh, aku neneknya. Salahkah aku peduli padanya? Aduh. Sudahlah, jangan meratap lagi. Siapkan jamuan. Sanak saudara sudah datang. Turut berduka cita. Sebelum dinas minggu lalu, aku masih lihat Wang Bo ajak Lily jalan-jalan. Tak disangka pulang dia sudah tiada. Ya ampun, siapa sangka Wang Bo meninggal muda. Aduh, bagaimana ibu dan anak di dapur ini bisa terus hidup? Ah, Kekawa. Sudahlah. Dapur ini kayaknya perlu dibersihkan total. Beras ini tak bisa dipakai. Cheng Qian, kamu mau buang beras ini? Tentu, Bu. Tadi Ibu semprot insektisida kena baskomnya. Racun insektisida ini bisa meresap. Beras ini tak bisa dimakan. Bisa tewas karenanya. Cheng Qian, Bu, ada yang panggil. Aku keluar dulu. Beras ini harus dibuang. Jangan sembarangan pakai. Kalau ada masalah, bukan main-main. Tenang saja, ibu pasti buang. Cepat urus saja. Beras bagus begini, mau dibuang saja. Sayang sekali. Cuma kena insektisida sedikit. Cuci beberapa kali, racunnya hilang. Pasti aman. Anak muda tak bisa hidup hemat. Ayo makan. Bu, beras yang kubilang buang tadi, sudah kau buang kan? Jangan-jangan kau pakai untuk masak buat semua orang? Tidak. Tenang, Chen. Ibu bukan orang sembarangan. Biarin saja dia nakut-nakuti. Beras itu sudah kucuci berkali-kali. Racun insektisida sudah hilang. Cepat makan. Aduh, ini kenapa? cepat telepon ambulans. Ibu, beras yang tadi terkontaminasi insektisida, apa benar tidak kau buang? Apa kau pakai untuk masak buat semua orang? Katakan. Apa kau masak pakai itu lagi? Katakan. Aku buang sayang. Jadi kupikir kalau dicuci berkali-kali racunnya hilang. Tidak kusangka. Kenapa jadi begini? Racun insektisida meresap? Tidak bisa hilang dicuci. Kenapa kau tidak pernah dengar? Kenapa selalu bertindak sendiri? Sekarang hancur. Banyak orang keracunan bersama rumah sakit pasti laporkan polisi.
Kau akan dituduh meracuni sengaja. Kau akan dipenjara. Kami dari kantor polisi menerima laporan ambulans rumah sakit. Di sini diduga terjadi kasus keracunan makanan. Harap ikut kami. Coba ceritakan, bagaimana bisa terjadi keracunan massal di sini? Pak Inspektur, keracunan itu pasti karena salah makan makanan tidak bersih. Pasti bukan ada yang sengaja meracuni. Makanan tidak bersih? Diagnosis awal rumah sakit adalah keracunan bahan kimia. Bukan sekadar makan makanan tidak bersih. Ini kasus peracunan sengaja. Kamu yang jelaskan. Begini kejadiannya. Dapur kami ada kecoa. Ibu saya pakai insektisida. Tidak sengaja mencemari beras. Saya suruh ibu buang. Saya bilang jelas-jelas padanya, beras ini beracun, jangan dimasak. Tapi diam-diam, dia masak nasi pakai beras racun itu. Apakah ibu mertuamu paham bahaya insektisida? Dia tahu. Saya sudah jelaskan sangat jelas. Tapi dia tidak pernah percaya omongan saya. Dia hanya percaya caranya sendiri. Pak Pemeriksa, saya tidak bersalah. Bagaimana mungkin saya tega melukai saudara sendiri? Saya pikir berasnya masih bagus. Sayang kalau dibuang. Jadi saya cuma berpikir untuk mencucinya berkali-kali. Kalau bau obatnya hilang, ya sudah aman. Dulu di kampung, saya selalu begini. Tapi kali ini, kenapa jadi beracun? Cukup, Ibu. Sekarang bukan soal sayang atau tidak. Beberapa orang itu sedang dirawat intensif di rumah sakit. Tindakan Anda telah diduga menyebabkan luka berat dengan sengaja, bahkan kejahatan yang lebih serius. Ini bukan tanggung jawab yang bisa dielakkan hanya dengan bilang tidak tahu. Jangan. Liu Chen, kamu tahu dia sebelumnya sudah membuat Lily masuk rumah sakit. Dia tidak bisa diandalkan. Kenapa kamu tidak kapok? Bisa-bisanya kamu tinggalkan dia sendirian untuk masak buat semua orang? Kalau anak saya kali ini sampai terjadi apa-apa, saya tidak akan berhenti dengan keluargamu. Kamu tahu tidak, kelalaianmu telah membawa luka sebesar apa kepada saudara-saudara di rumah? Semua pasien sudah lepas dari bahaya maut, tapi masih perlu dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu. Terutama yang paling muda, hati dan sistem sarafnya mengalami kerusakan tertentu. Kedepannya masih perlu perawatan teliti dan pemeriksaan ulang. Lily alergi babi, tidak boleh makan. Biasa saja kok. Bu, manajer Zhao tidak makan babi. Harus ibu ingat baik-baik. Selama dirawat, pola makan harus patuh ketat aturan rumah sakit. Racun insektisida ini bersifat meresap. Beras ini pasti tidak bisa dimakan. Kalau dimakan bisa tewas. Coba cuci berulang kali. Bau obatnya hilang, kan jadi tidak apa-apa. Salah. Aku benar-benar sadar salah. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Kenapa aku tidak mau dengar nasihat? Cheng Qian, Lily, aku minta maaf pada kalian. Bu, rumah sakit bilang, kondisi para saudara sudah stabil semua. Mereka mempertimbangkan Wang Bo baru saja meninggal. Setuju tidak menuntut lebih lanjut. Tapi semua biaya ganti rugi dan pengobatan harus kita yang tanggung. Cheng Qian, Ibu minta maaf padamu. Ibu minta maaf pada semua. Aku... Bu. Halo. Rumah sakit? Kami di kantor polisi seksi 3. Ya. Pasiennya adalah ibumu. Dia memang sudah punya hipertensi dan riwayat penyakit jantung koroner. Kamu tahu? Sedikit tahu. Tapi dulu dia tidak mau jelaskan detail. Juga tidak mau periksa dan minum obat rutin. Selalu merasa tidak apa-apa. Dia kali ini emosinya bergejolak hebat. Sedih berlebihan. Ditambah sebelumnya, saat ditahan tekanan mentalnya sangat besar. Sehingga tekanan darahnya melonjak, memicu angina pektoris akut. Perlu dirawat inap segera. Baik dokter, kami pasti kooperatif dalam pengobatan. Selain itu, setelah dia sadar, keluarga harus menekankan. Saat dirawat harus istirahat total. Harus dikurangi aktivitas yang tidak perlu, terutama olahraga berat. Untuk makanan harus hambar, rendah garam dan lemak. Sama sekali tidak boleh pedas, menyengat, makanan berminyak.
Dua hal ini menentukan apakah dia bisa sembuh dengan lancar, serta apakah akan ada efek samping serius. Jangan sampai dianggap enteng. Saya ingat, saya pasti akan jelaskan padanya. Jaga dia. Ibu. Ibu sudah sadar bagaimana rasanya? Dada masih sakit? Chengqian, ini di mana? Di rumah sakit. Kamu tadi pingsan di depan kantor polisi. Pingsan. Dokter bilang tekanan darahmu terlalu tinggi, jantungmu tidak kuat. Harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu. Dirawat? Ah, ah, aku cuma kehabisan napas. Sesaat istirahat sebentar pasti sembuh. Ngapain dirawat? Buang-buang uang saja. Buang-buang uang. Jangan bergerak. Dokter sudah bilang, kamu harus menjalani perawatan. Kali ini bukan main-main, kamu hampir kena stroke, tahu tidak? Dokter juga menekankan, sebaiknya kamu istirahat total di tempat tidur. Selama dirawat ini, makanannya harus hambar. Yang pedas, berminyak, merangsang. Jangan sentuh sama sekali, ingat? Ingat. Kurangi gerak. Tidak makan pedas. Tidak makan berminyak, tahu. Kali ini kamu harus nurut untuk dirimu sendiri, juga untuk keluarga. Jangan lagi mengikuti kemauanmu sendiri. Aku keluar beli kebutuhan sehari-hari. Kamu berbaring saja, jangan sembarangan bergerak. Berbaring. Berbaring sampai badan kaku. Makan pedas sedikit biar nafsu makan. Ada apa? Dokter cuma bercanda. Bu, ada urusan mendesak di kantor. Aku harus kembali urus ini. Makan siang dan makan malam. Perawat akan antar makanan pasien. Sudah atur yang bagi gizi. Semuanya sudah diatur. Semua disesuaikan dengan kondisimu dan diukur proporsinya. Harus dihabiskan. Mengerti? Mengerti, cepat pergilah. Dan jangan turun dari ranjang. Apalagi sembunyi-sembunyi makan. Kalau benar-benar ingin ngemil, di lemari ada pisang dan apel. Boleh makan sedikit? Iya, tahu. Sudah berapa kali kau cerewet. Aku janji akan berbaring dengan baik. Cukup kan? Cepat urus kerjamu. Baik. Tante Lee, ini makan siang Anda. Silakan dinikmati. Makan siang cuma ini? Kelihatannya tak ada rasanya. Bagaimana bisa dimakan? Ini dibuat khusus sesuai kondisi tubuh Anda, disesuaikan khusus membantu pemulihan tubuh Anda. Harap dihabiskan. Benar-benar tak ada rasanya. Rasanya hambar sekali. Tante tak bisa makan ini. Ini bukan makanan. Cuma cocok untuk kelinci. Awal masuk juga begitu. Biar ku beritahu, di jalan kecil belakang rumah sakit, ada beberapa warung kecil. Rasanya enak sekali. Bagaimana kalau nanti aku keluar saat beli makanan, ku bawakan yang berasa untukmu. Ada warung malatang, kuahnya segar sekali. Sungguh. Jangan-jangan menantu dan dokter melarang saya makan. Hei, mereka berlebihan. Lihat, kamu baik-baik saja. Makan sedikit tak apa. Lebih baik daripada kelaparan. Tunggu ya, aku bawakan yang pedas ringan. Pasti, jadi semangat. Kalau begitu, merepotkanmu. Aku cuma pakai sedikit pedas. Pedas ringan. Baik. Ibu makan apa? Aku tak makan apa-apa. Aku cuma makan makanan dari perawat. Itu dari mana? Jujur, jangan bohong. Itu kotak. Dia taruh sini habis makan. Aku benar tak makan yang lain. Lihat kotak nasi ini habis aku makan. Ibu, aku tekankan sekali lagi, perkataan dokter bukan main-main. Kondisi ibu tak boleh dipaksakan. Aku ambilkan air hangat. Lihatlah, makan sedikit lagi tak apa. Masih ada rasanya enak.
Tante, turun jalan-jalan yuk. Terlalu lama baring, tulang keropos, jemur di matahari, gerak-gerak. Cepat sembuh. Jangan-jangan dokter suruh sedikit bergerak. Waktu itu kamu kan baru datang. Takut kamu kenapa-napa. Lihat, sekarang wajahmu segar sekali. Jalan-jalan secukupnya bagus untuk tubuh, memperlancar peredaran darah. Kami cuma di bawah jalan pelan-pelan, nggak jauh. Oke, cuma jalan 2 kali di bawah pelan-pelan. Aduh, aku juga nggak betah kalau cuma tiduran. Iya. Kamu tadi kemana? Aku tadi ke taman di bawah. Jalan-jalan bentar, kali segar. Dokter menyuruh kamu istirahat total. Kamu malah sendiri turun ke bawah. Dan jalan begitu lama. Lihat keringat di keningmu ini. Jantungnya berdebar-debar lagi ya. Tante Liz, saya bantu cek tekanan darah Anda. Tante Liz, tekanan darah Anda kok lebih dibanding waktu diperiksa kemarin pagi, tinggi sekali. Denyut jantung juga agak cepat. Apa Anda baru olahraga? Atau ada sesuatu yang membuat emosi? Enggak. Aku cuman jalan-jalan sedikit di bawah, cari udara segar. Kondisi Anda sekarang serius. Yang Anda sebut jalan-jalan sedikit itu bisa memperberat beban jantung. Harap patuhi instruksi dokter dengan ketat. Berbaring dan istirahatlah. Ibu Lius, sebagai keluarga pasien, Anda harus mengawasi dengan baik. Baik. Ibu, kamu mau bagaimana sih? Apa harus menunggu sampai seperti Abu waktu itu, didorong ke ruang gawat darurat? Bahkan, baru sekarang kau mau dengar nasihatku. Kau tahu tidak, setiap kali kau bertindak sendiri, kau mempertaruhkan nyawamu sendiri. Dan juga menyusahkan aku. Cheng Qian, jangan marah. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Tenang saja. Mulai sekarang, aku akan berbaring di kasur dengan patuh. Tidak bergerak sedikit pun. Pesan sesuatu untuk dimakan. Hanya sekali ini. Pesan kue tiaw goreng. Iya, betul. Tidak pakai pedas. Tidak pedas seharusnya aman. Makan makanan seperti ini setiap hari. Tidak sakit pun jadi sakit. Pembayaran berhasil. Enak sekali. Bu, kenapa? Sakit. Sesak. Tidak bisa bernapas. Kepala juga pusing. Dokter, cepat lihat ibuku. Tekanan darah pasien sangat tinggi, detak jantung tidak normal. Diduga gagal jantung akut disertai kekurangan pasokan darah ke otak. Perlu menghubungi Departemen Kardiologi dan Neurologi untuk konsultasi bersama. Cheng Qian. Aku salah. Aku tak boleh makan sembarangan. Aku tak boleh jalan-jalan sembarangan. Bu, ibu harus bertahan. Bu, aku sudah tanya dokter. Sisa hidupmu harus dihabiskan di atas tempat tidur. Pulang. Tidak bisa pulang. Tidak ada yang merawatmu di rumah. Tinggallah di rumah sakit. Aku sudah pesan perawat untukmu. Hemat tenaga, jangan bicara. Sudah berapa kali ibu diberitahu? Tidak boleh bergerak. Jangan makan yang pedas dan merangsang. Kamu malah diam-diam pesan makanan tengah malam. Aku tahu. Jangan bicara lagi. Nanti kalau terlalu emosi, tekanan darahmu naik. Dewa manapun tak bisa selamatkanmu. Maaf.
Ada urusan lagi di kantor. Aku tak bisa temanimu. Suster, aku kasih tahu, nenek yang di kamar ini bau sekali. Apakah ada yang mau urus? Apa dia tiap hari BAB di tempat tidur? Tak ada yang bersihkan? Sangat jorok. Kenapa tak buang dia saja? Tak takut sial? Menular ke pasien lain? Benar-benar. Ibu Liu, kondisi nenek semakin memburuk. Kurasa tinggal beberapa hari lagi. Kalau masih ada urusan di rumah, segera selesaikan, agar tak ada penyesalan. Aku tahu. Terima kasih, dokter. Ibu. Perkataan dokter tadi, kamu dengar semua? Kalau masih ada keinginan, katakan padaku. Akan ku selesaikan semuanya. Lily, Bu, tenang saja. Sudah ku kabari Lily. Dia akan naik kereta tercepat, pulang untuk temui ibu terakhir kali. Tak akan ada penyesalan. Cheng Qian. Maaf. Aku salah. Salah. Sudah begini, ngomong gini buat apa? Aku udah nggak marah lagi. Nek, baru berapa hari nggak ketemu, kok jadi begini? Cheng Qian. Aku salah. Maaf. Bisa kalian maafin aku? Bu. Bu. Maaf. Nek, bangun Nek. Jangan nakutin aku sama ibu. Ayahku sudah meninggal, aku nggak mau Nek juga pergi. Dokter. Dokter. Cepat lihat ibuku. Ibu Liu, turut berduka cita. Pasien sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bu, ayah sudah tiada. Nek juga sudah tiada. Kenapa ini semua terjadi? Jangan nangis, Lily. Semua akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Iya. Bu. Bu. Pergilah dengan tenang. Aku akan jaga Lily baik-baik. Ya. Nek, tenang saja. Aku juga akan jaga ibu baik-baik. Lily. Sejak Nek dan ayahmu pergi, rumah ini terasa sunyi dan kosong. Ibu nggak minta kamu selalu menemani. Cuma berharap kalau kamu sempat, sering-seringlah pulang menjenguk ibu. Ibu sudah senang. Bu, jangan bilang begitu. Dari pengalaman ayah dan nenekku, aku putuskan tak usah merintis usaha. Aku akan tinggal di rumah menemanimu. Bersamamu membesarkan perusahaan keluarga makin kuat. Baik. Manajer Liu, ide yang Bapak ajukan sebelumnya memang berani, tapi berkat upaya eksperimen kami berhasil lewat penyerbukan buatan mengubah masa berbunga anggur, menciptakan anggur bola pingpong. Sudah diajukan untuk penghargaan emas pertanian. Benarkah, Profesor Zhang? Bagi perusahaan kita ini hal yang belum pernah terjadi. Minggu depan ada acara penghargaan. Bapak harus hadir. Tenang, Manajer Liu. Aku akan menyempatkan diri hadir di acara penghargaan perusahaan. Kalau begitu, Profesor Zhang, sampai jumpa minggu depan. Baik. Ibu, aku bawa pacar pulang menjenguk ibu. Halo Bu, Halo. Aku senang kalian datang, sungguh senang. Kenapa masih membeli barang? Nanti saat pulang, bawa semua kembali, tukarkan agar tidak buang uang. Jangan, pacarku bisa cari uang.
Dia tidak peduli soal ini. Betul, kan? Betul. Pergilah cuci buah untuk ibu. Jangan lupa dikupas. Lily. Ya? Kenapa masih nakal sama pacar? Di luar kasih muka buat pria. Bu, aku tahu batasnya. Dia takkan hitung-hitungan. Cinta atau tidak, bisa dilihat dari matanya. Terlihat jelas. Lily kita beruntung. Dapat orang yang sayang dia, ibu senang untukmu.